Halo semuanya, welcome back di Reviews Diaries Podcast with your diary host Ulfa. Dan seperti biasa, aku di sini bakal berbagi cerita seru dan obrolan santai bareng teman-teman aku. Sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau mengucapkan selamat Hari AIDS Sedunia yang bertepatan jatuh pada hari ini, 1 Desember, di mana momen ini mungkin bisa jadi pengingat untuk kita semua agar lebih peduli, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan kepada mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Ingat, harus diingat nih, kesehatan adalah hal yang terpenting dan mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh empati dan tanpa stigma. Mungkin ada sedikit relevan ya dengan Hari AIDS Sedunia, tapi kali ini kita akan mungkin lebih ke romance topiknya. First time topik romance di podcast ini. Jadi, aku akan ngobrolin tentang keresahan aku, yaitu adalah dating apps. Dan bagaimana dampaknya itu ke budaya dating kita, kayak gitu. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian nih, ada dua teman deket aku, yaitu satu Arkan, itu gimana kalau menurut gue dia expert di dating apps dulu, kalau sekarang dia udah dapet pasangannya, dapet partnernya. Terus juga ada Juma, teman gue yang kedua ini Zuma, yang dia mungkin tahu gue dia punya banyak experience, banyak tentang dating apps, mungkin kita banyak dapat insight dari dia juga. Ya, pokoknya kita akan bahas pengalaman-pengalaman seru, lucu, mungkin juga absurd kali ya. Ya udah, langsung aja kita dengerin. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, coba kita sambut dulu kedua tamu kita. Say hello guys. Halo, halo. Hai. Nah, jadi gue ngumpulin kalian berdua di sini mungkin ini eh ini sebenarnya bikin gue apa tadi telat juga karena gue lagi mencari referensi gue, cuman tadi nggak ketemu. Oke, gue kayak dapet artikel gitu kayak the difference culture, kayak intinya itu different culture, the impact of dating apps on dating culture gitu. Apa? Jadi ya itu juga salah satu keresahan gue juga lah ya, kalian juga tahu kayak gitu. Jadi dari si artikel ini ada 3 poin yang aku apa ya mungkin ya yang aku highlight gitu. Jadi yang pertama itu poin pertama itu adalah the shift of the first impression. Yang kedua itu adalah increase option and swipe fatigue. Yang ketiga itu adalah casual dating versus serious relationship. Nah, oke deh, langsung aja deh yang pertama ya. Nanti kita akan bahas per poin-poinnya. Nah, the stiff of the first impression gitu. Kalau gue itu kan percaya gitu first impression ini penting dalam sebuah hubungan kayak gitu. Jadi apa apa yang terjadi di first impression itu akan menentukan hubungan itu bagi mau dibawa kemana atau mau seperti apa. Nah, ketika ada dating apps yang dulunya first impression itu adalah kalau gue percaya lah 3 detik pertama ketika kita ketemu orangnya kayak gitu. Cuman kan kalau sekarang si dating apps kan berubah tuh treatment si first impression itu gitu. Yang mungkin menurut gua ya lumayan ini juga ya, lumayan shifting banget gitu. Nah, coba nih gua kalau pingin lihat menurut pandangan kalian kayak gitu. Mungkin dari Arkan kali ya. Atau dari Juma. Gue udah lama nggak main dating apps gue. Udah kita mulai dulu deh dari Juma. Gimana Zoom menurut pandangan lo? Zuma, eh ladies first. different oke. Different culture-nya gimana nih? Sorry, gue masih belum terlalu menangkap biar gue nggak salah memberikan pendapat. Nih, jadi different culture ini kayak yang tadi the first impression gitu, treatment first impression. Kalau di zaman dulu nih sebelum ada dating apps melanda. Jadi kan kita tuh mungkin kalau kita mau mulai dari hubungan itu kan first impressionnya itu kan kayak 3 detik pertama atau misalnya ya mungkin treatment orang beda-beda tapi kayak ya kayak pandangan pertama lah misalnya kayak gitu. Nah dengan adanya dating apps ini kan jadi berubah nih Zoom. Jadi ada the shiftingnya itu the first impression itu tuh kayak gitu. Oh, make sense. Iya, iya. Jadi kalau menurut gue emang sih ada shifting di situ ya. Kalau gue sendiri biasanya ngelihat dari profilnya. Apakah ada yang menarik dari profilnya? Kalau misalnya profilnya terlalu basic, biasanya gue skip tuh.
Jadi ya mungkin shifting paling jelas tuh di bagian situnya ya, dari ngelihat kepribadian through their profiles. Kalau sisanya mah kayaknya sama aja. Jujur gue juga kadang masih lihat fisik sih. Ya kayaknya manusiawi ya kalau kayak kita lihat juga juga dari fisik kan. Nah, kayak gitu. Cuman kan ini the first treatment, first impressionnya mungkin ya. Coba kalau dari Arkan kayak gimana kamu? Ini termasuk dari salah satu keresahan lu kan ya. Kayak kalau misalnya lebih gampang kenalan kalau udah tahu itu orangnya secara langsung gitu kan dibandingkan orang random yang ada di apa dating apps kan. Awalnya challenging sih. Gua juga pas awal-awal nyobain dating apps itu bingung mau mulai dari mana. Krik-krik tau gak sih? Apalagi sebagai cowok tuh biasanya bukan biasanya sih. Yang sering gua dapet itu adalah stigma di mana cowok tuh harus memulai obrolan duluan kan. Kan jarang banget cewek yang mau mulai gitu kan. Terutama dari segi gengsi, terus lebih ke apa ya? Ya kalau lu kepengen dapet cewek ya kita yang harus mulai duluan gerakan kan. Udah ada beberapa waktu itu gue juga pernah main dating apps yang dating apps-nya itu kalau nggak salah nyuruh cewek duluan deh kalau nggak salah yang say hi gitu. Bumble tuh kalau nggak salah say hi-nya kalau nggak salah cewek duluan deh. Apa enggak ya? Gue lupa. Cewek duluan kan kalau nggak salah. Ada juga Sekarang yang udah mirip berubah serupa. cuy. Sekarang udah berubah ya. Iya bisa cowok makanya. Nah, ya, itu. Sebenarnya kalau dari shifting atau enggaknya itu depend sih sebenarnya sih. Kan kalau kita apa namanya? Kalau kita misalnya kenalan dari secara langsung kan kita juga butuh ada orang lain kan yang buat kenalan nama kita kan. Jarang ada kita misalnya kayak mau kenalan langsung gitu aja gitu loh. Maksudnya tuh, nggak ada kondisi khusus lah yang buat kita harus perkenalan duluan kan. Itu jarang banget kan kita kayak begitu kan. Pasti ada orang yang kayak, "Oh ini kenalin ini, oh ini kenalin ini," gitu loh. Orang ketiga lah yang ngebantu kita. Kalau gua ngerasa sih di dating apps itu yang sangat kerasa itu benar first impression. Nah tergantung nih first impression-nya tuh sebelum ketemu atau sesudah. Ada 2 dia tuh, ada 2 apa, ada 2 tahap lah. Tahap yang pertama itu lu first impression lewat chat dulu. Lewat chat itu berbagai macam lah. Salah satunya tren Bumble itu kemarin itu kan yang ngegombal kan ya. Itu yang paling laris manis lah itulah. Nggak wajib sebenarnya, tapi itu cara buat mencairkan suasana. Ada yang bisa nerima gombalan lu, ada yang lu ngerasa cringe. Antara 2 itu paling. Dan ada yang mungkin ini yang paling jarang adalah dia terkesima gitu loh. Yang terkesima ini kayaknya desperate banget antara cewek atau cowoknya gitu kan. Tapi menurut gue sih jarang yang ketiga. Paling antara 2 itu. Cringe, kalau enggak dia ya oke, gue lanjut dulu kali ya ngobrol sama dia gitu. Siapa tahu dia asik gitu kan. Pertama-tama kali gue cobain ngobrol sih gue nyari I often find myself hard to to start a conversation. Jujur gue orangnya paling benci buat mulai conversation kan. Ada di antara mereka yang nyambung dan ada yang enggak. Tapi mostly kalau misalnya lu udah cair ngobrolnya, maksudnya udah masuk gitu into topik, ke depannya gampang. Entah itu bercandaannya, entah itu cara ngobrolnya, entah itu apa. Tapi yang paling sering kita lihat sebelum kita swipe right itu adalah profil kita dulu. Kayak misalnya dia obrolannya kemana gitu kan, hobi dia apa gitu kan, dia nih orangnya tipenya gimana, misalnya dia apakah dia ngerokok atau minum atau apa nggak tahu gitu kan. Tujuan dia ke dating apps tuh apa, kan biasanya dia naruh di bio tuh. Itu cara kita buat mulai obrolan tuh dari situ sebenarnya. Kita research dulu gitu. Nggak sembarangan swipe right kanan aja mentang-mentang ganteng, mentang-mentang cantik gitu kan, atau mentang-mentang dia montok atau dia berotot gitu kan. Nggak cuma sekedar itu doang. Kalau gue dulu tuh sih lebih kayak ke nyari bionya dulu. Kayak gitu. Point of interest dia tuh apa gitu. Dia suka apa gitu, hobi dia apa gitu, apa yang bisa diulik. Dari situ tuh kita udah bisa nentuin gitu, segmen kita tuh seperti apa sih orang-orangnya gitu. Karena biasanya kalau lu apa di awal-awal main dating apps, lu udah bisa nentuin lu mau kayak gimana. Nanti lu ketemu dengan orang yang setipe kayak lu, kayak gitu. Entah setipe obrolannya, entah setipe sifatnya, entah setipe kebiasaannya gitu loh.
Nah, di antara ketiga-ketiga itu sebenarnya lu bisa bahas ke lawan pasangan lu gitu loh. Tapi jangan langsung matok lu bakal berhasil di awal. Susah. Karena awal-awal lu nyambung ngobrol. Pas nanti mau memulai obrolan lagi ada aja yang kayak bosan ya gitu ya. Bukan bosan sih, bingung ya. Kayak mau mulai obrolan dari mana gitu loh. Nanti lawan obrolan lu bosen karena lu bahas itu-itunya aja. Nah, baiknya kalau lu nemu dengan lawan obrolan, carilah lawan obrolan yang menurut gua nggak berat sebelah. Misalnya lu udah kehabisan topik apa, dia ini dong bahas yang lain dong, lanjut yang lain gitu. Nah kayak gitu tuh, yang apa tuh, yang misalnya sih bisa nge-keep obrolan lu terus gitu. Yang misalnya bisa apa ya, nge-maintenance obrolan lu terus. Kalau misalnya itu lu berhasil maintenance, gue yakin lu semua bisa ke tahap kedua, yaitu lu ketemuan sama dia. Tapi syarat yang pertama adalah first impression dulu dari chatan lu kayak gimana. Gimana sih cara menilai first impressionnya? Terutama lu ngobrol nyambung. Yang kedua, nggak berat sebelah. Yang ketiga, kalian punya hobi yang sama, itu penting banget. Kalian punya hobi yang sama. Apa aja pokoknya hobinya itu. Yang keempat adalah selera humor, dan menurut gue yang paling penting. Selera humor lu nggak nyambung udah. Karena kalau misalnya selera humor, itu menentukan kayak kalian bisa saling saling cover sendiri obrolannya gitu loh. Karena dari menurut gua kategori yang paling tinggi adalah selera humor adalah orangnya yang gampang nimbrung sih. Kayak gitu aja sih kalau menurut gua sih. Itu yang first impression itu. Banyak. Sorry ya banyak ya. Gak apa-apa. Nggak, tapi ini gue pengen gue pengen nimpalin aja nih. Gue setuju banget ketika lu bilang ada yang namanya first impression pas di online sama first impression pas ketemuan. Karena gue pernah nih match di salah satu dating apps. Pas ngobrol, wah oke lah nyambung, bla bla bla, sampai akhirnya kita decide untuk ketemuan kan. Nah pas ketemuan ini ternyata dia super touchy bro, kayak beneran baru first meet dia udah minta gandeng tangan, dia udah ngerangkul-rangkul, terus gue kayak bijir kan itu jadinya another first impression ya. Jadi emang apa ya, in dating apps tuh lo nggak cuma menilai first impression ketika lo online, tapi ketika lo first meet, first impression saat first meet tuh itu penting banget untuk menentukan apakah lo lanjut ke dia atau enggak, untuk lebih kenal lebih dalam ya. Nah terus kan tadi si Arkan bilang kalau hobi harus sama. Menurut gue itu penting gak penting sih, karena gue sekarang lagi ngobrol sama cowok dari dating apps yang udah setahun lebih kita ngobrol, dan kita nggak ada kesamaan hobi, nggak ada kesamaan kerjaan, nggak ada kesamaan kerjaan, beneran totally opposite. Dan apa ya, yang bikin kita tetap ngobrol sampai saat ini adalah kita ya udah kita respect keperbedaan kita gitu loh. Dia orangnya super sibuk, oh ya udah gue nggak akan mengganggu dia ketika dia ada kerjaan. Dan gue orangnya hobi cerita macam-macam, dia juga menimpali dengan excitement yang sama gitu. Dan itu juga gue setuju lagi sama ketika lo bilang ketika lawan bicara kita harus seimbang. Karena si cowok dating apps ini yang gue udah ngobrol setahun lebih ini, ketika kan gue orangnya tuh kadang mudian ya, apalagi kalau misalnya mau dapet tuh bawanya bete terus kan. Nah at some point gue tuh kayak aduh males banget nih, gue nggak mau ngebales dia, gue pengen ngerit aja, atau apa yang diomongin ada yang bikin gue bete, jadi gue males bales gitu. Nah si cowok ini tuh dia tuh bisa open new topic gitu loh, bisa apa ya, bisa membawa kembali percakapan itu menjadi hidup gitu. Itu yang bikin gue sama dia masih terus ngobrol sampai sekarang. Dan kenapa kita belum official, karena ya udah dia sibuk dan gue juga masih healing dari mantan. Sekian, itu yang pengen gue tambahin. Oke, jadi lagi-lagi ya tadi kan benar kan, jadi adanya si shifting first impression itu, yang mungkin waktu di dating apps itu jadi apa, treatmentnya jadi dua ya, jadi yang waktu ketika chat sama waktu mau ketemu kayak gitu. Nah cuman tadi gua ngituin apa ya, poin tadi yang apa, bosen terus ke partner lain, jadi berarti kan ini masuk ke poin kita yang kedua nih. Nah di mana di poin kedua ini ada increase the option kayak gitu, jadi si seorang ini memiliki apa ya,
punya banyak opsi gitu. Adanya banyak opsi ini juga nih, si dating apps itu yang kalau menurut gue itu merubah kultur banget di dating gitu. Yang mungkin dulu tuh ya cuman kayak apa sih paling deketin cewek paling satu dua gitu, sekarang kayak banyak banget gitu karena opsinya banyak gitu, dia nge-swipe banyak dan dia match juga banyak gitu, jadi si ada increase the option ini kayak gitu guys. What do you think? Gua Oke. Zuma, gue dulu apa Zuma dulu nih? Oke. Terima kasih udah memberikan kesempatan pada gue. Sebenarnya gue tuh juga orang yang sama kayak lo, Ul. Kayak gue tuh orangnya takut, gue paling bukan takut sih, paling nggak suka ini di nama yang namanya jadi option gitu. Dan menurut gue kalau apa ya di dating apps pas lo nya belum official ya, lo punya relationship sama dia, ya udah lo mikir aja dia temen gitu loh. Kayak jadi ya udah mau ngobrol sama siapa juga bodo amat. Beda ceritanya kalau misalnya lo sama dia udah oke, ayo kita berpacaran atau kita berkomitmen gitu. Terus dia punya opsi, itu baru lo boleh marah. Tapi selama intinya sih status ya. Menurut gue ini gue juga belajar gitu ya. Belajar ketika gue attach sama satu orang tapi belum ada status dari dating app gitu, gue kayak oh ya udah kita cuma teman ngobrol aja, it's fine dia punya pilihan dan it's fine juga buat gue buat punya pilihan gitu loh. Jadi kalau misalnya gue merasa dia sudah tidak frekuensi ya mari kita cari yang lain gitu. Itu sih dari gue. Kalau dari gua sih, gue setuju banget sama si Zuma sih. Kayak apa namanya? Sebisal kayak udah nggak nyambung gitu kan, udah nggak apa ya, lebih kayak ke udah nggak nemu sparknya di mana gitu di dalam obrolan. Antara lu udah berhenti ngobrol sama dia dan apa maksudnya nggak lu hubungin sama sekali lagi, maksudnya benar-benar berhenti, atau misal lu coba pause dulu nanti lu bisa balik kemudian gitu. Tapi gua nggak pernah nyoba yang pause dulu terus gue balik lagi ngobrol sama dia, karena menurut gua kayak it's just wasting time sih menurut gua sih. Mending yang benar-benar gua tuh nemu spark di obrolan gua gitu. Spark itu macam apa, kayak kita setiap ngobrol tuh ada topik baru gitu, nemu hal baru, nemu kesamaan baru, entah nemu keunikan baru gitu, entah nemu apa humor baru gitu, kayak gitu. Kalau menurut gua sih, selama lu benar kata Zuma, selama lu belum ada status sama dia, lu masih stranger, option lu tuh terbuka sebenarnya sebanyak-banyaknya. Nah, yang jadi penentu itu adalah lu menggunakan option itu atau enggak. Kalau gua kemarin caranya adalah yang nyambung sama gua keep dulu. Yang nyambung sama gua keep dulu. Keep dalam artian gua maintain terus. Nah, yang lain-lain tadi, yang opsi lain tadi, semisal tadi itu belum gua mulai obrolannya sama dia, nggak gua chat dulu. Tapi gua udah match, tapi nggak gua chat. Karena gua ngerasa kayak belum ada urgensinya gua buat mulai hal baru. Kalau hal yang lama masih nyambung, ngapain gitu kan. Terutama satu, lu butuh topik lagi, lu mikir lagi, lu butuh energi lagi buat mikirin opsi yang baru gitu. Dibandingkan lu capek-capek begituan lagi ngulang proses dari awal, mending lu maksimalin dulu yang ini, siapa tahu cocok. Kalau gue begitu orangnya. Opsi gue banyak, tapi gue nggak mau apa ya, nggak mau menghabiskan seluruh energi gue buat opsi-opsi yang belum tentu menurut gue matang. Nah, yang kelihatannya matang di depan mata, matangin dulu, maksimalin dulu gitu loh. Bisa nggak nih bakal jadi calon ketemuan, bisa nggak kita langsung ngobrol nanti langsung first impression. Kalau gue sih option itu nggak apa-apa kalau menurut gue, nggak masalah, mau seberapa banyak pun nggak masalah, yang penting status lu sama stranger belum jelas kan. Gue setuju sama Zuma dengan part itu sih. Nah, yang jadi pertanyaan gue selanjutnya adalah, bukannya dengan opsi yang banyak ini gitu, dengan option ini tuh juga membuat seseorang atau ya sebagian itu menjadi tidak serius gitu intensinya di aplikasi ini. Oke, gue mau nanggepin deh. Kayaknya ini karena apa ya, balik lagi ke intensi lu main dating apps deh. Karena kan lo main dating apps mungkin karena emang lo ingin mencari life partner gitu ya, untuk sesuatu yang serius. Sedangkan di case gue main dating apps purely karena gue bosen atau gue butuh validasi kalau gue cakep. Jadi jadi ya gue semua yang respon gue ya akan gue respon balik. Mau ketemu gue nggak masalah ketemuan dengan banyak orang yang match di dating app sama gue,
toh karena gue nggak ada niatan untuk serius gitu, kayak oh ya udah gue nambah-nambah kenalan, siapa tahu dia bisa ngasih gue kerjaan or business prospect in the future, kan kita nggak tahu. Karena ya again balik lagi ke intensi lo main dating apps, karena lo intensinya untuk mencari sesuatu yang serius, menurut gue itu cara lo itu make sense. Coba kalau yang buat yang oh ya udah cuma bosen dan butuh validasi kayak gue, ya dengan bertemu dengan berbagai banyak opsi ya seru juga gitu. Dari pernyataan kalian nih bisa buat tarik kesimpulan buat poin kedua yang the ingression option ini, itu mungkin balik lagi ke individu masing-masing gitu, apa intensi lo main dating apps gitu. Dan mungkin dating apps ini mungkin untuk bagi orang-orang yang serius, mungkin lebih baiknya cari-cari orang yang serius gitu untuk meminimalisir the English option ini. Tapi kalau gue lihat mungkin untuk orang yang mencari pertemanan, mungkin si dating apps ini bisa jadi wadah yang tepat kayak gitu buat menambah pertemanan, menambah koneksi dan lain-lainnya, atau membuka opportunities baru kayak gitu tadi yang kata Juma kayak gitu. Nah, sebenarnya ini juga akan bridging ke poin kita yang ketiga gitu. Karena tadi gue udah lihat nih, ada dua perbedaan. Ada orang yang serius dan ada yang gitu mencari pertemanan atau misalnya casual dating kayak gitu. Nah, adanya dengan dating apps ini juga itu membuat ya itu si dating culture ini berubah gitu. Ada yang mencari serius relationship, tapi ada juga yang mencari si casual dating kayak gitu. Nah, dengan adanya dating apps ini kalau gue tuh lihat ya kayak gitu. Jadi gimana ya, kita harus mencari lagi intensi kita mencari yang mana gitu. Kalau misalnya mencari yang serius, carilah yang serius. Tapi mungkin kalau misalnya yang casual, ya carilah mungkin yang sama casual kayak gitu. Cuman gimana deh? Pendapat kalian dulu deh. Ayo Gue Zuma. ya. Kalau gue sih pertama sebenarnya gue juga dating apps tuh nggak pernah nyari yang serius ya, karena gue juga tipe yang kalau misalnya gue masih ya old school lah, jadi kalau emang pengen nyari orang yang serius gue lebih prefer ketemuan yang secara langsung gitu, bukan lewat dating apps. Kalau gue cara ngebedanya adalah gue set standar sih, kayak atau enggak gue todong di awal, kayak lo ketemu gue intensinya apa gitu, jadi biar jelas aja boundaries di antara kita kayak gimana. Terus juga ya tadi set standar. Kalau casual dating tuh gue tuh tipe yang split bill believer ya. Jadi gue cuma ngebiarin cowok ngebayarin gue kalau dia termasuk 3 kategori. Pertama dia bokap gue, kedua dia suami gue, ketiga dia pacar gue. Selain itu gue bakal paksa untuk split bill. Nah, kalau misalnya itu standar yang gue pakai kalau misalnya gue date. Jadi kalau gue ngeliat terus casual date, gue pasti bakal minta split bill. Gitu sih. Itu cara gue ngebedain gitu. Tapi itu ya jatuhnya personal method aja. Menjawab nggak ya itu kira-kira? Kok kayaknya kayak ngalor ngidul gitu. Ya udah, Arkan dulu deh. Habis siapa tahu bisa ada yang bisa gue tanggepin. Boleh. Nah, tapi ini gue bakal nambahin dari yang sebelumnya dulu ya, biar nyambung ke yang tahap 2 ya. Nah, kan yang tahap 1 tadi kan kita udah ngobrol kalau misalnya kan kayak misalnya dari obrolan udah nyambung, hobi segala macam bla 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 gitu kan, sekian gitu. Nah, kadang kalau misalnya gue udah terlalu kayak udah terlalu nyambung nih gitu loh. Ngobrolnya udah enak gitu. Udah kayak kita bertiga gitu kalau ngobrol gitu. Kenapa lu nggak ketemuan sih gitu loh. Dalam hati gue gitu, terbesit. Kenapa kita nggak ketemuan? Tapi biasanya gue sih yang inisiasi. Cowok sih mostly pasti inisiasi duluan buat ngajakin ketemuan gitu. Nah, kalau gue coba dari perspektif cewek gue. Cewek gue ini kan dari Bumble kan. Nah, gue ketemuan dia dari Bumble. Dia itu nganggep kalau orang serius mau ketemuan sama dia itu dari tipe ngobrolnya kayak gimana, satu tadi. Terus yang kedua adalah cara dia menanggapi gitu obrolan tuh kayak gimana. Terus yang ketiga ada nggak niatan lanjut gitu dari obrolan ini. Lanjut dalam artian adalah lanjut obrolannya dan lanjut ketemuan sama orangnya gitu. Nah, gua itu kemarin adalah tipe orang yang gercep sih.
Kayak gue ngobrol sama cewek gue itu seminggu dulu tuh, seminggu doang. Minggu depannya langsung gue ajakin ketemuan. Nah, hampir sih kita nggak ketemuan satu gara-gara HP gue kena jambret di angkot, kan sial ya gue ya. Buset. Untungnya masih ada HP cadangan, gue install lagi Bumble gue, masih ada dong untungnya apa history chat-chatnya gitu. Nah, udah tuh gue inisiasi, gue ngajakin ketemuan gitu. Kayaknya kita udah nggak inilah, udah asik nih gitu kan. Kayaknya nggak zaman lagi kalau ngobrol chat by ini kan, by dating apps gitu. Gimana kalau kita ketemu langsung? Nah waktu itu gue belum tukeran WA tuh sama dia tuh. Gue masih respect boundaries. Gue nggak tukeran WA, gue nggak tukeran IG. Pokoknya masih di Bumble. Selama itu belum ketemuan, gue nggak mau tukeran-tukeran WA, gue nggak mau tukeran IG, nggak mau tukeran kontak-kontak lain selain Bumble dulu. Karena kenapa? Menurut gue itu adalah hal ranah di privasi. Ketika gue bisa mendapatkan first impression, pasti dia ngasih nomor WA, pasti dia ngasih IG. Itu tanda lu berhasil berarti. Berhasil mendapatkan first impression tuh itu. Ya gitu. Nah, karena apa? Tadi gua respect banget dengan yang namanya privasi. Jadi gua nggak mau ke sana dulu, sampai ke mana? Maksudnya tuh sampai ke ranah sana, IG segala macem, sebelum gua dapetin first impression yang baik. Karena gua nggak kepengen kayak gua udah terlanjur kontakkan nih, gua udah terlanjur WA, gua udah terlanjur IG, siapa tahu gitu kita nggak lanjut habis ketemuan pertama, kan males kan ya, namain nomor, namain follower IG nggak guna gitu loh. Mending nanti, Hmm. karena gue tipe orang yang begitu. Nah jadi dari tipe yang serius apa enggaknya adalah ketika lu udah ketemu sama dia, terus lu ngobrol dan lu tahu intensi lu apa, nggak cuma sekedar teman. Gue ngomong gitu di awal-awal. Gue sebenarnya sih berharap ketemu dari dating apps ini lebih sih, nggak cuma sekedar teman gitu. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya kita juga teman ya nggak masalah, gue bilang gitu. Gue nggak masalah gitu. Kita lihat dulu ke depannya. Kita nih nyambung nggak setelah ketemuan pertama gitu kan? Kita nih nyambung nggak setelah ketemuan pertama gitu? Kayak apakah bakal lanjut apa enggak? Soalnya kan dari first impression ketemuan di awal-awal itu kan menentukan lu bakal lanjut apa enggak gitu sama orang itu gitu loh. Kalau gua sih lebih kayak ke pasti gue juga menilai ceweknya gitu segala macam gitu. Nah untuk yang Zuma tadi kan ngomong kayak dia tuh tipe orang yang hobinya split bill gitu kan. Maksudnya dia tuh sangat menjunjung tinggi yang namanya split bill gitu. Jujur gue sih pas lu ngomong kayak gitu Zoom, gue keimpresi banget ya masih ada cewek yang berpikir seperti itu gitu loh. Actually banyak, tapi tidak banyak yang menyuarakan. Gue juga. Oh lu juga ya, ya. Cewek gue juga sama kok. Dia tipe orang yang gak neko-neko gitu. Kayak split bill oke split bill. Tapi kalau gua buat lu ngambil impresi cewek di awal-awal, kalau lu split bill itu goblok cuy. Maksudnya nggak gentle sih. Oh. Bagi gua nggak gentle. Gua diajarkan, iya si cowoknya. Gua diajarkan dari kecil oleh orang tua gua menghormati cewek. Bagaimanapun caranya. Kalau lu belum punya modal, mending lu nggak usah aneh-aneh deh, nggak mau ngajak cewek kemana-kemana dah. Kalau lu belum punya modal, gue udah punya modal. Jadi setelah gue kemarin itu ngajaknya kalau nggak salah di House Rooftop. House Rooftop gue udah tahu ini, gue udah lihat di menunya gitu. Dalam hati gue anjrot, lumayan nih mahal nih, tapi gue udah siap budgetnya. Gue udah nyiapin waktu itu ada 300 ribuan. Gue udah siap itu Mantap. buat bayar. Karena gue nggak mau malu-maluin. Gue nggak mau malu-maluin. Ini kalau diomongin gengsi bener gengsi. Cuman first impression menurut gue itu segala-galanya. Apalagi kalau misalnya intensi lu adalah lu pengen mendapatkan hatinya gitu loh. Ya menurut gue all in aja udah sekalian. Ngapain lu nanggung-nanggung, ngapain setengah-setengah gitu loh. Kalau lu pengen dapetin hatinya gitu. Kan tujuan gue juga dari awal sebenarnya nggak sekedar teman doang berakhirnya gitu. Kalau bisa jadi long term partner kenapa enggak? Gue sih lebih Iya sih. mikirnya ke arah situ sih. Karena gue nggak kepengen yang terlalu, gue nggak kepengen casual sih sebenarnya sih. Karena menurut gue terlalu beresiko yang begitu. Beresiko apa ya namanya tuh, terlalu lama dulu di zona itu juga nggak nyaman sih. Nggak enak sih menurut gue sih. Jadi kayak lu apa ya?
terbiasa dengan hal itu, jadi lu berpikir kayak semua orang itu susah dibuat diajak serius. Gue nggak kepengen kayak gitu. Actually it's Terus kinda thrilling sih, karena lu bertemu berbagai macam orang. Tapi kalau gua personal gua kurang suka terlalu ketemu banyak orang yang menurut gua tuh kadang dateng nanti dia pergi karena bagi gua capek sih. Dah, paling itu Oke. doang sih kalau dari gua sih. Terus gue jadi menimbulkan pertanyaan nih, apakah itu berarti kalau misalnya cowok nggak mau split bill itu karena dia ngerasa dia harus gentle dan emang pengen impresi si ceweknya gitu? Kenapa dia nggak mau split bill tadi? Iya, jadi again ini gue sorry ini gue agak OOT, jadi gue yang sama si cowok dating apps ini yang udah setahun ngobrol tuh setiap kali kita jalan selalu dia yang bayarin. Bahkan gue pernah jalan sampai bareng adik gue sama pacarnya, dia yang bayarin semua bill buat berempat, which is tuh banyak banget kan. Dan gue tuh pasti selalu minta split bill kayak, bro, it's not your responsibility to pay for my sister and bill pacarnya juga kan, kayak berempat tuh it's too much gitu. Tapi dia tuh nggak pernah mau split bill gitu, selalu selalu mengelak gitu loh. Apakah itu berarti dia mencoba mengimpresi gue? Satu bukan apa ya? Kalau menurut gue nggak cuman mengambil impresi aja, tapi lebih ke dia udah terbiasa satu ngebayarin cewek. Dan yang kedua menurut gua kalau misalnya dia tadi orangnya kerja, dia banyak duit, biasanya hal-hal yang kayak ngebayarin orang makan segala macem itu menurut dia itu apa ya? Kalau gua pribadi sih gua ngerasa senang bisa ngebayarin orang Zoom kayak gitu Zoom. Gua ngerasa gua ngerasa gua mendapatkan respect dari lu gitu loh. Itu at least sih. Karena cowok tuh seneng banget dapat validasi. Apalagi kalau dia bisa merasa mampu ngebayarin cewek, seneng banget. Gue dari awal gue ngedating sama cewek gue dari pertama kali ketemu sampai sekarang, gue bayarin terus kalau traktir makanan segala macam. Karena kenapa? Gue seneng ngebayarin dia tuh gue seneng gitu loh. Gue ngerasa kayak apa ya? Gue ngerasa kayak gue mampu nih sebagai cowok nih gitu loh, buat nyenengin lo. Nah kemungkinan cowok yang lu sampai sekarang itu yang nggak mau diajak split bill bisa jadi itu menurut dia tuh apa seneng aja gitu loh. Dia ngerasa kayak spending time sama lu segala macam gitu-gitu dan dia ngerasa kayak lu udah maksud cowok tuh mudah terapresiasi dengan hal-hal kecil yang dilakukan cewek. Semisal dia kayak oh lu udah mau dateng nih ke tempat gua, lu udah mau dateng nih gua ajak ketemuan kayak gitu. Nah, biasanya yang kayak gitu dengan cara ngehormatin elu Zoom, misalnya udah jadi teman ngobrolnya atau segala macam, dia mau ngebayarin lu gitu. Respect sih, lebih ke respect sih jatuhnya sih. Oke, understandable. Oke, thank you sudah menjawab pertanyaan absurd gue yang agak OOT ini. Aman. Silakan dilanjut. Enggak OOT, masih seputar topik sih tapi sih itu. Iya sih, Jung. Itu enggak se-OOT itu karena emang halu mau banget split bill ini di diskusi dating apps ini gitu. Ya nggak sih? Iya, di Twitter. Itu jadi apa ya? Jadi topik yang rame lah gitu loh. Cowok harus split bill. Ada yang ngomong enggak kok enggak harus split bill gitu-gitulah. Ya, cuman Diskursus abadi. Nah, cuman kalau apa sih? Kalau gue itu depend on situation tuh mungkin kayak gini kali ya. Gue menjunjung tinggi karena dia nggak punya kewajiban, tapi kayak depend on situation gitu. Kalau yang dia ngajak dan dia willing to split bill sih, kalau gue sih oke kayak gitu. Kan kalau itu kan emang udah ada perjanjian dari awalnya gitu loh. Lo udah being clear kayak gua nggak punya duit dan dia willing to pay for you. Menurut gue that's okay. Cuman kadang sih pas gua ngajak ketemuan tuh di tempat tuh kadang gue nanya dulu ke ini si lawan lawan pembicaranya nih gitu kan. Misalnya cewek gua tuh waktu dulu tuh gua tanya dulu mau ketemuan di mana gitu. Siapa tahu dia punya ide kan atau tempat yang menurut dia ramah di kantong gitu atau enggak. Kalau dijawabinnya bebas, ya udah gue yang nentuin. Nah, di situ gue juga udah nyiapin budget buat itu. Kayak gitu kalau gue sih. Nah, sekarang ada pertanyaan baru nih Gaga tadi. Nah, apa sih pandangan kalian nih cowok-cowok kalau saya kita nih kaum cowok cewek kalau saya jawab pertanyaan kayak gitu dengan kata bebas, dengan jawab bebas gitu.
apa sih Penasaran lagi gue juga. pandangan kalian gitu? Kalau bukan overthinking sih, lebih kayak ke annoyed sih kalau gua ya. Kayak gua, ya Allah ini. Kadang-kadang ya, kadang ya ini sorry ya. Kalau kalau gua diomongin kayak ditanya mau makan di mana terserah gitu. Oke lah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mungkin lah ya gua nentuin terus. Tapi kadang ada di mana kayak gua ngebatin kayak gini, gua udah yang nyupir gitu kan, udah ngeboncengin gitu, harus gua pula mikirin tempat makan gitu loh. Kadang gua ngebatin tuh kayak gitu. Nanti pas udah nyampe pun gua juga sih yang bayar, abis itu gua nganter lu balik. Dalam hati kayak gitu gua kadang. Dalam hati gua tuh kayak gitu kadang. Tapi apa gua take it personally? Enggak, gua sayang sama orangnya. Jadi ya udah. Atau kalau kalau teman, untung lu udah teman lama anjing. Kalau teman-teman kalau masih baru ketemuan, gua ogah sih ketemu lu lagi minggu depan, cabut deh duh. Kalau teman lama udahlah, udah bodo amat. Udah kayak udah ngerti karakteristik kan kalau orang orang yang udah lama kan. Kayak misal gua sama Zuma, gua sama Ulpa gitu. Lu mau jawab bebas ya udahlah, paling gua ajak kemana gitu kayak tapi lu jangan protes saya, gua gebukin kalau protes. Aku mau nanggapin, tapi itu ya kayaknya gue setuju. Itu apa ya, respon terhadap jawaban terserah itu tergantung seberapa kenal lo terhadap orang tersebut. Karena gue pun punya temen ya, sebenarnya rata-rata temen cowok gue tuh kayak ya I will say memperlakukan gue dengan princess treatment gitu. Jadi kalau misalnya gue jawab mereka nanya pengen hangout di mana, gue jawab terserah. Kayak beneran mereka yang milih, mereka yang nentuin jam, tanggal, mereka yang reservasi, mereka yang antar jemput gue gitu. Kayak ya udah I'm just sit still look pretty nemenin mereka makan gitu. Again, tapi karena gue sama mereka memang udah kenal lama gitu. Kalau yang kenal baru, nah gue bahkan kalau yang kenal sama orang baru, gue lebih milih gue yang milih tempat. To be continued.